Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar. Anak-anak, semua hadir hari ini? Ibu doakan jika ada yang sakit, semoga sehat dan dapat kembali beraktivitas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan materi IPA, organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Tujuan pembelajaran ini Ibu berharap anak-anak mampu menyebutkan nama-nama organ pencernaan dan mengetahui fungsinya serta dapat menjaga organ pencernaan dengan sebaik-baiknya. Organ pencernaan kita terdiri atas 3 ya. Yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga adalah darah. Satu-satu kita akan bahas. Yang pertama, jantung. Ini gambar jantungnya ya. Jantung itu memiliki 4 ruang. Yang pertama, serambi kanan atau right atrium itu adalah mengalirkan darah kaya dengan karbon dioksida dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Selanjutnya, bilik kanan atau right ventricle adalah memompa darah kaya CO2 ke paru-paru. Yang ketiga, serambi kanan atau left atrium adalah mengalirkan darah kaya O2 dari paru-paru ke bilik kiri. Sedang yang terakhir adalah bilik kiri atau left ventricle merupakan berfungsi memompa darah kaya O2 ke seluruh tubuh. Fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Baik, sekarang organ pencernaan, organ peredaran darah yang kedua, maaf ya. Yang pertama adalah pembuluh darah. Pembuluh darah, bisa kalian lihat gambarnya, itu terdiri atas 3 jenis ya. Yang pertama itu adalah arteri, dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Yang kedua, pembuluh darah kapiler. Itu terdiri pembuluh yang dialiri darah dari sel-sel tubuh. Yang terakhir, pembuluh vena. Pembuluh darah yang dialiri darah dari seluruh tubuh ke paru-paru menuju kembali ke jantung. Sekarang, ada 2 macam peredaran darah. Yang pertama, peredaran darah kecil. Darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Itu peredaran darah kecil. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung. Nah, ini skema sederhananya. Dari bilik kanan, kemudian arteri paru-paru, kemudian sampai ke paru-paru, sampai ke vena paru-paru, baru ke serambi kiri. Sedangkan peredaran darah besar, bilik kiri, aorta, kapiler, seluruh tubuh, vena atas dan bawah, lalu ke serambi kanan. Organ yang ketiga adalah darah. Darah tersusun dari plasma darah dan sel darah. Fungsi darah itu banyak sekali. Plasma darah tersusun dari air dan zat-zat yang terlarut. Sedangkan sel darah itu terdiri dari 3. Sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih, leukosit, serta keping darah. Fungsi darah kita akan bahas. Yang pertama, plasma darah berfungsi mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Sedangkan sel darah merah itu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah, kalau sel darah putih itu membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Sedangkan keping darah berfungsi menutup luka. Sekarang adalah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Penyakit-penyakit jantung. Yang pertama,
Jantung koroner terjadi karena penyumbatan pada pembuluh darah, baik itu terjadi penyumbatannya dikarenakan lemak atau zat kapur. Yang kedua, hipertensi dan hipotensi. Penyakit ini terjadi kondisi di mana tekanan darah dalam pembuluh arteri meningkat untuk hipertensi. Sedangkan hipotensi kebalikannya, tekanan darahnya menurun. Untuk penyakit yang selanjutnya adalah varises. Nah, varises ini berupa munculnya benjolan-benjolan pada kulit berwarna keunguan disebabkan adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena. Yang selanjutnya anemia, penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Selanjutnya leukemia atau kanker darah ya, kondisi di mana jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Untuk selanjutnya demam berdarah. Ini demam berdarah diakibatkan karena jumlah trombosit dan sel darah putih menurun akibat infeksi virus dengue. Virus dari nyamuk Aedes aegypti. Penyakit selanjutnya hemofilia. Nah, penyakit ini penyakit keturunan ya anak-anak ya, di mana sulitnya proses pembekuan darah saat terluka. Jadi anak-anak yang memiliki penyakit hemofilia ini dia sulit sekali dalam membekukan darah. Jadi kalaupun dia terluka, maka dia harus mendapatkan obat khusus agar lukanya itu cepat berhenti, pendarahannya maksud ibu. Yang terakhir adalah talasemia. Ini kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Bagaimana cara menjaga kesehatan organ peredaran darah? Yang pertama, istirahat yang cukup. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang untuk dikonsumsi. Dan yang ketiga, berolahraga secara teratur. Baik anak-anak, demikian dari Ibu. Ada soal yang harus kamu kerjakan. Semoga anak-anak bisa mengerti dan paham. Soal ini tolong dikerjakan di buku IPA. Ditulis soalnya dan juga jawabannya. Terima kasih, selamat mengerjakan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.